sini saya akan melakukan perhitungan nilai Gain rasio, mencari nilai Gain rasio dari salah satu algoritma C45 atau perkembangan C45 itu algoritma C50. Untuk menghitung nilai Gain rasio, kita harus menghitung nilai entropi sebagai informasi gain dan mendapatkan nilai Gain rasio. Untuk rumusnya sama seperti rumus yang umum. Di sini saya memiliki data. Ini adalah satu sampel data yang telah kita ambil di salah satu tempat penelitian. Ini datanya sebelumnya sudah kita lakukan proses pengkliningan. Di sini saya menggunakan label laris dan tidak laris. Jadi dari data ini nanti saya akan melakukan pengklasifikasian atau prediksi untuk di tahun selanjutnya, dan itu menggunakan algoritma tambahan yaitu algoritma K-Engineers Network. Oke, di sini saya memiliki jumlah data 1356 dari 2018 hingga 2021 untuk nama produk pupuk semua. Oke. Di sini dia nama pupuknya ada berapa macam nih? Ada 45 jenis pupuk. Nah, setelah saya menghitung keseluruhan, di sini saya mendapatkan nilai di tahun 2018 dia sekitar 280, 19 ini itu jumlah keseluruhannya. Oke, untuk pertama itu kita harus menghitung nilai entropi untuk mengetahui nilai Gain rasio pada dataset sebelumnya yang ini. Oke, rumusnya sama seperti yang umumnya, ini dia cari nilai entropi sigma n jika I sama dengan 1 jumlahnya min PI dikali log 2 PI. Oke, ini nanti entropinya akan kita hitung berdasarkan dari berapa jumlah yang entropi kelas yang akan kita hitung. Contoh ini untuk mencari atribut total terlebih dahulu. Nih kita mencari atribut total. Jadi dataset kita itu totalnya ada berapa sih gitu. Ini di sini kita hitung dia jumlah atribut ya, dengan menggunakan rumus konta B2 hingga B1357. Ini dia 1357 nih. Dan mendapatkan jumlah 1356 data. Terus kita mencari nilai jumlah dataset untuk kelas laris ada berapa. Oke, kita sini menggunakan rumus countip H2 hingga H1357. Ini dia H2 nih sampai ke label paling terbawah. Ini dia 357. Kedua, kemudian koma J3 ini apa yang saya ambil? J3 yang saya ambil itu ini dia. Kita mencari kelas laris. Oke, jadi kita klik laris sehingga jika di enter dia akan mencari, oh ternyata dari dataset sebelumnya mendapatkan kelas laris itu berjumlah 984. Kemudian kita mencari label kelas tidak laris sama seperti tadi judulnya. Ini tinggal kita panggil aja dia di kolom di mana, ini dia AA baris ketiga, ini dia. Oke, dengan kelas tidak laris mendapatkan jumlah 372. Kemudian kita menghitung nilai entropi. Untuk menghitung nilai entropi sama dia seperti sebelumnya menggunakan rumus entropi sigma n nya dari I hingga berapa. Ya di
sini dia kita masukkan rumus sama dengan buka kurung 2 min J4. J4 itu di mana? Ini dia. J4 pertama kita mencari memasukkan laris, kemudian per Y4 ini jumlah. Oke, dikalikan im log 2. Dalam rumus di sini dia dikali log 2. Di Excel dia menggunakan im log 2. Oke, buka kurung J4 lagi, akan tetapi di sini tidak menggunakan min. Nah, ini J4 per Y4, ini dia jumlah lagi. Jadi ini dia dibilang sama, hanya saja perbedaannya ada di min. Ini. Kemudian selesai ini kita tambahkan lagi. Kita mencari nilai yang kelas tidak larisnya. Sama seperti di ini dia di AA4 min dulu karena kita mengulangi rumusnya. Oke, min A4 per Y4. Ini dia. Kemudian ditutup dikali M2 lagi. A4 ini di sini dia nggak pakai min per Y4. Nah, di sini dia kenapa kok dia dihitung 2 kali sih? Ini dan ini karena di sini kita mempunyai kelas tidak laris sama laris. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini dia mendapatkan nilai entropi untuk atribut total 0,84761 sekian. Oke, selanjutnya kita mencari nilai entropi, gen dan split info, informasi gen dan gen rasio untuk atribut nama pupuk. Oke, di sini dia ada atribut. Nih, untuk nama pupuk di sini saya kan tadi ada nama pupuknya ada 45. Oke. Jadi di sini dia itu ada 45. Itu. Nah, di sini dia. Ada 45 nama produknya di sini. Copy ke sini. Terus kita mencari jumlah. Jumlahnya sama dengan kayak gini. Kita masukkan tapi kita menggunakan kontip juga di sini B2 sama B1357 ini dia. Ini dia. Kenapa di sini ada dolar? Di sini saya gunakan dolar untuk mengunci file agar tidak lari. Kemudian setelah data ini kita masukkan kita blok. Kemudian koma kita mencari ini dia nama produk CA daun E. Di sini tidak kita kunci. Kenapa? Karena nanti kita akan mencari nama atribut produknya secara terus dia otomatis. Nah, di sini kita enter. Oke, 48. Misalnya ini kita hapus dulu. Oke. Nah, di sini masih kosong. Kemudian ini tadi udah kita cari. Tinggal kita klik aja di ujung bawah kanan 2 kali. Nah, hasilnya langsung keluar. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu ini X9 dan di bawahnya ada X10 seterusnya 11, X12, X13 dan seterusnya. Itulah fungsinya supaya tidak kita kunci untuk mencari jumlah dari atribut produk ini. Kemudian kita mencari jumlah produk pupuk untuk yang tidak laris. Ya, di sini JA daun. Kita mencari yang tidak laris menggunakan rumus sama seperti atas ini. Di sini dia sama. Di kontip kita menggunakan X. Kontip S. Nah, kita melihat ada atribut dan kelas yang banyak. Oke, di sini B2. Ini saya kunci pakai dolar supaya tidak lari. B2 hingga B ini dia B1357 sampai ke bawah X9. X9 itu kita mencari ini dia CA daun. Dari data ini produk saya mau mencari data namanya JA daun.
1357, koma di sini kita mencari label apa? Label ini dia, laris J8, ini dia J8 nih. Oke, kita tutup kurung. Di sini semua kita kunci $, kecuali ini Ag9 karena kita mau nyari nama produk ini sampai ke bawah. Enter ya, 30. Contohnya ini kita hapus dulu, sama seperti hal yang tadi. Oke, ini kita klik 2 kali. Nah, otomatis dia datanya keluar sampai ke bawah. Ini pun dia otomatis nih, dia berubah kan? Karena dia menseleksi untuk data nama produk atributnya X13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini dia. Oke, kemudian sama juga untuk mencari label tidak laris tadi juga sepertinya ya, sama. Kemudian kita mencari nilai entropi. Oke, lanjut kita untuk menghitung nilai entropi untuk nama atribut. Oke, di sini rumusnya sama seperti rumus yang tadi. Ya, min juga. Sini min J9 per Y9 ini dia. J9 per Y9 dikali M log 2 ke kurang J9 per Y9 ditambah, terus cari lagi tidak larisnya dipanggil min AA9 per Y9 ini dia. Ya, selesai dan mendapatkan nilai entropi sekian. Oke, di sini kita coba untuk hapus dulu. Ya, di sini kita klik aja langsung 2. Oke, dia mendapatkan ini dia nilai entropi untuk setiap nama pupuk. Kemudian kita mencari nilai gain, informasi gain. Nah, di sini kita mencari informasi gain rumus ini menggunakan pemanggilan rumus pada entropi. Dan di sinilah perhitungannya sangat paling banyak. Kalau dilihat pasti lumayan pening, tapi jika sudah paham tidak akan pening. Nah, ini dia. Banyak kan? Di sini saya simpelkan aja. Kita hapus dulu di hapus. Pertama di AB4. AB4 ini dia. Kita panggil entropinya AB4, entropi total ya. Beda entropi total sama entropi atribut. Ini atribut total itu keseluruhan. Jadi entropi total keseluruhan min buka kurung, mulailah melakukan pencarian untuk informasi gen atribut nama pupuk. Ini Y9 per Y4. Y9 nih, Y9 per Y4 ini dia. Jadi jumlah atribut pupuk CJA daun dibagi jumlah entropi total, kemudian dikali. Nah, setelah lanjut dikali, kemudian kita buka lagi di sini, buka kurung AB9. AB9 nih kita kalikan ke entropi atribut pupuknya. Jadi entropi total dikurang, buka kurung, ini dia entropi untuk atribut di sini dibagi dengan entropi total juga, jumlah total keseluruhan dikali dengan entropi produk ini. Oke, biar nggak pusing, di sini kita hapus dulu. Nah, ini dia, kan nampak. AB4
dikurang buka kurung Y4 Y9 per Y4 dikali entropi. Jadi dari sini dia kali ke sini kan lebih enak dari kali silang guys. Nah, ini baru satu informasi gen. Itu kita harus mencari seluruh atribut entropinya. Jadi di sini kan ada 45 ya, kita harus mencari hingga 45. Kita tambahkan ini, kita tambahkan lagi untuk Y10. Ini dia Y10 per Y4 ini lagi dikali ke ini dia entropinya. Kemudian kita tambah lagi Y11 nih per Y4 dikali entropinya lagi sampai seterusnya. Oke, dan mendapatkan hasil ini ya, sampai rumusnya banyak nih. Nah, ini dia dihitung ini sampai ke bawah hingga berapa jumlah nama produk. Nah, karena di sini saya ada 45 produk, jadi sampai entropi terakhir. Kemudian menghasilkan nilai gen rasio. Ini dia, menghasilkan nilai informasi gen 0,037 sekian. Kemudian kita melakukan pencarian split info. Ini dia menggunakan rumus ini, split info. Jadi tadi kenapa di sini nggak ada rumus informasi gen? Sebenarnya ada. Untuk mencari nilai informasi mencari nilai split info itu kita harus memanggil nilai informasi gen, makanya itu kita harus mencari nilai informasi gennya. Ini dia. Di sini untuk rumus split info ini kenapa merah? Ya terlalu banyak kali yang dipanggil, kayaknya sampai berapa kali pokoknya. Oke, di sini kita ambil contohnya dulu. Nah, ini dia. Split info dia min sama seperti rumusnya. Ini dia min Y4 Y9 per Y4. Ini dia min Y9 per Y4. Y9 ini jumlah per Y4 total lagi, total jumlah keseluruhan dikali imlog 2 ini per Y4 ditambah terus sampai dia. Sebenarnya hampir sama dengan rumus entropi, cuman di sini dia minnya ada di luar bukan di dalam. Itulah dia perbedaan rumusnya sama ini. Ini dia nilai 2 PI. Rumusnya hampir sama kok, tapi di Excel dia kita berubah, minnya ada di luar dan tadi ada minnya di dalam. Oke, terus pemanggilan itu aja sih, split info Y4 kali tambah terus Y10 per Y4 dikali imlog 2 tambah lagi Y10 per Y4. Jadi data yang ini dikalikan imlog 2 ini lagi. Oke, sampai seterusnya. Ini dia mendapatkan nilai 5,02. Kemudian mencari nilai gen rasio. Nilai gen rasio sangat mudah karena rumus ini per ya, informasi gen per split info. Oke, gen rasio ini rumusnya. Informasi gen dibagi split info, kemudian mendapatkan nilai gen rasio 0,07. Ini baru satu atribut pada nama pupuk. Kita harus mencari atribut pada total, satuan, jenis penjualan, bulan, tahun. Untuk label nggak usah, karena nggak perlu dicari, karena kita harus mencari labelnya. Nah, setelah nama produk, kemudian kita mencari apa? Ini dia atribut satuan. Satuan kita tadi ada sa dan kilogram. Untuk jumlahnya sama
seperti yang di atas pemanggilannya, dan untuk gen rasionya gen dibagi split info menghasilkan nih sama dengan atribut jenis penjualan juga, atribut bulan, tahun, dan total. Di sini saya total menggunakan angka jika lebih besar 138, lebih kecil 138 gitu dia. Karena kalau kita masukkan totalnya 1 sampai ribuan itu tidak masuk, makanya kita buat lebih besar dan lebih kecil dan mendapatkan hasil sama seperti rumus kayak di atas. Rasionya juga. Nah, kemudian ini kan kita sudah mendapatkan nilai gen rasio dari semua atribut kayak atribut total, tahun, bulan, jenis penjualan satuan, dan nama produk, nama pupuk. Nah, kemudian kita panggil nilai gen rasio masing-masing. Ini dia. Untuk nama pupuk nilai gen rasionya 0,07, jenis pupuk 0,02. Ini saya panggil semua. Kemudian di sini kita mencari nilai gen rasio yang tertinggi. Ternyata nilai gen rasio tertinggi itu ada di atribut total, yaitu 0,1075, yaitu ini dia. Peringkat pertama yaitu gen rasio max. Dari ini dapatkan nilai 0,10. Nah, ternyata nilai gen rasio tertinggi itu pada atribut total. Nah, dari atribut total inilah nanti akan dilakukan proses perkalian untuk menghasilkan dataset baru. Untuk menghasilkan dataset baru, jadi nah ini dia data yang ini 0,10 akan dikalikan dengan total dia. Nah, nanti dikalikan dengan total akan keluar hasil dataset baru lagi, dan itu akan dilakukan proses perhitungan pada metode selanjutnya.